Saya melihatnya begini, di sisi skala global gitu ya, ini menunjukkan kita kembali diperhitungkan gitu Pak Tan. Diperhitungkan itu dalam artian yang dari sisi buruk ya? Dari sisi buruknya. Kan dulu kita orang akan selalu bilang Indonesia paling korup ya cuman Soeharto doang. Nah jadi jangan-jangan ini jadi penerus gitu. Fakta bahwa kita negara yang juga masih dalam zona merah itu kemudian diperkuat dengan masuknya daftar finalis sebagai pemimpin paling korup ini. Sebetulnya akar dari semua soal yang menempatkan dia didominasikan di situ bukan korupsi dalam pengertian teknis tadi, tapi terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan, abuse-nya gitu loh. Itu sebabnya terkait dengan soal MK, ya kan, KPK, soal pilkada, gitu kan. Jokowi terlibat sangat aktif dalam proses pilpres, gitu kan, melalui sembako dan seterusnya, gitu, bansos. Konteks besarnya sebetulnya itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. Para pendukung Jokowi meradang karena junjungan mereka dinobatkan sebagai runner-up pemimpin terkorup di dunia oleh satu lembaga yang namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, atau OCCRP gitu ya. Nah ini tahun 2024 kemarin. Sebenarnya Pak Jokowi ini hanya runner up karena yang nomor satu itu adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Jauh hari sebelumnya juga sudah ada beberapa mantan pemimpin dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin korup. Ya, ada Vladimir Putin dari Rusia, ada Duterte juga dari Filipina. Nah, Indonesia sendiri pernah mengalami juga lampau ketika kita dipimpin oleh Soeharto sebagai presiden. Majalah Times pada tahun 98 itu juga mengeluarkan satu liputan khusus mengenai pemimpin terkorup di dunia, dan itu adalah Soeharto gitu ya. Nah, untuk membahas mengapa kemudian pada era Jokowi muncul persepsi seperti ini lagi, kita akan berdiskusi dengan duo Buya. Yang satu adalah Buya Eson, yang satu adalah Buya Tafta. Nah, kita sapa dulu. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Buya Eson? Nggak tahu baik apa enggak nih. Penilaian lembaga ini terhadap Jokowi sebenarnya merupakan sesuatu yang yang over, yang keterlaluan, atau sebenarnya punya justifikasinya. Gimana? Ya, kalau dari beberapa penjelasan ya dari pihak penyelenggaranya gitu ya, ini kan dia mendasarkan pada 3 hal. Pertama, isu soal pelemahan KPK, kemudian yang kedua dikaitkan dengan upaya pemaksaan tanda kutip ya, putra Pak Jokowi sebagai wakil presiden, dan terakhir itu isu soal intervensi dalam proses penegakan hukum. Nah, pelemahan KPK kan kita sudah, ketiga hal itu sebenarnya kalau jadi sebuah rahasia umum lah sebenarnya di negeri ini. Kita tahu ya, nampaknya itu yang juga dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Ketika paling tidak di masa Pak Jokowi memimpin 2 periode, fakta-fakta itu yang muncul. Nah, saya melihatnya begini, di sisi skala global gitu ya, ini menunjukkan kita kembali diperhitungkan gitu Pak Tan. Diperhitungkan itu dalam artian yang dari sisi buruk ya? Dari sisi buruknya. Kan dulu kita orang akan selalu bilang Indonesia paling korup ya cuman Soeharto doang. Nah, jadi jangan-jangan ini jadi penerus gitu. Apa sih namanya, saya nggak tahu mau dibilang kebanggaan tapi juga nggak bangga ya, karena namanya jadi jelek, jadi diperhitungkan dari konteks yang negatif. Jadi fakta bahwa kita negara yang juga masih dalam zona merah itu kemudian diperkuat dengan masuknya daftar finalis sebagai pemimpin paling korup ini. Buya, berarti kita itu sebagai bangsa sekaligus sebagai pemimpin gitu ya, karena sudah 2 kali ini
nominasi. Kalau yang pertama dulu oleh majalah Time itu memang betul-betul disebut sebagai pemimpin terkorup di dunia ya, Soeharto. Ada di dalamnya juga Marcos. Bahkan kalau tidak salah Bank Dunia lewat Star Initiative pernah menetapkan itu ya. Di dalamnya ada juga kalau tidak salah Fujimori sebagai mantan Presiden Peru dan lain-lain ya. Sepertinya kok kita nggak pernah belajar ya dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi ya, dan ini merupakan satu sandungan sebenarnya bagi upaya kita sebagai negara untuk menjadi besar gitu ya. Kalau kita ngomong soal abuse of power yang dilakukan oleh seorang pejabat negara atau bahkan pemimpin gitu. Kenapa Buya? Kenapa muncul lagi fenomena yang hampir sama meskipun kalau kita lihat skala Soeharto memang berbeda ya, dibandingkan dengan yang situasi hari ini. Iya. Itu ada banyak penjelasan sebetulnya ya soal ini, tapi cenderung penjelasannya agak berbau culture gitu ya, bahwa Indonesia itu dulu kan ada disebut istilah soft state ya, negara yang lunak ya. Lunak dalam pengertian tidak cukup tegas lah untuk menegakkan hukum, kompromis gitu kan, permisif dan seterusnya, kayak gitu-gitu. Lalu ada juga penjelasan ini ya, karakter birokrasi kita itu kan coraknya patrimonial gitu kan. Jadi orang sering mengaitkannya ini sebagai birokrasi peninggalan Belanda gitu kan, yang kolonial. Jadi semangat para birokrat itu kan memenuhi hasrat atasan gitu kan, kayak gitu-gitu itu. Jadi apa yang kita bayangkan sebagai merit system, birokrasi itu kan pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang sangat rasional untuk tujuan efektivitas kinerja dan seterusnya. Karena itu pembagian dilakukan, tapi rule nggak jalan di situ. Yang ada adalah bagaimana orang mempersembahkan sesuatu yang membuat atasan senang dan seterusnya. Kan sebetulnya suka atau nggak suka harus kita kaitkan ini ada hubungannya dengan korupsi gampang dilakukan, ya kan? Karena itu kan korupsi nggak bisa dilakukan sendiri, mesti dia gerombolan, ya kan? Kayak gitu. Jadi misalnya uang yang paling banyak itu kan milik negara. Tapi kan negara bukan kasir. Uang itu harus keluar dalam bentuk proyek-proyek pembangunan, kebijakan dan seterusnya. Proses politiknya kan di parlemen tuh disetujui atau enggak di komisi-komisi tertentu. Tapi yang mengerjakan kan swasta. Ya kan? Jadi unsur eksekutif, unsur legislatif dan unsur swasta ikut karena itu rombongan dia, gitu kan? Selalu polanya kayak gitu. Jadi memang kita tidak punya pengalaman yang cukup untuk menegakkan hukum secara konsisten sejak awal, gitu kan? Karena di situ ada faktor politik, ya kan? Macam-macam pola relasi kekuasaan itu kan berpengaruh buruk terhadap penegakan hukum. Ya sekarang misalnya muncul ada banyak istilah disandra dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu kan relasi kekuasaan sebetulnya, bukan relasi hukum gitu dalam pengertian teknis gitu. Jadi kan. bukan menunjukkan hukum sedang bekerja. Iya, bukan sama sekali. Jadi hukum sama sekali tidak berada di tempatnya yang benar gitu kan. Dia selalu fragile ya, di bawah pengaruh-pengaruh yang lain, hal ini kekuasaan kayak gitu. Itu kenapa muncul istilah juga parcop? Iya, kayak gitu-gitu kan. Jadi hubungannya kemana-mana. Karena itu kasus yang sekarang ramai yang diperbincangkan banyak orang tentang Pak Jokowi sebagai runner up. Ini kan heboh. Sepertinya ini kan orang. Saya ingin mengatakan kita ini punya banyak sekali puncak gunung es. Mestinya kan puncak gunung es itu satu aja. Jadi dia menjelaskan banyak hal yang lain kan. Ini banyak gunung ya? Ini banyak gunung es gitu loh. Dari mulai soal di Medan ya. Bisnis itu. Tambang. Lalu soal ya Fufu Fafa. Soal MK ya.
macam-macam hal. Jadi semua itu gejala yang muncul ini semuanya ini kan terkait dengan Jokowi yang sekarang menjadi tokoh protagonisnya gitu kan. Karena kingmakernya beliau ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi apa saja yang terkait dengan isu itu pasti meruyak kemana-mana dan karena akarnya adalah tadi itu. Jadi kalau kita ngomong soal pengertian korup dalam bahasa nominasi ini bukan dalam arti Melakukan tindakan korupsi ya. ngambil uang dan kemudian dikumpulkan dinikmati sendiri, bukan itu Bukan. Dan itu juga ada penjelasan dari organized crime tadi juga OCCRP ya kan, bahwa korupsi di sini pengertiannya bukan teknis hukum ya kan, sehingga kita harus menghadirkan bukti dan seterusnya. Ini adalah sebuah kayak mapping gitu ya, kayak perspektif ya. Iya, perspektif ya. Karena sebetulnya akar dari semua soal yang menempatkan dia didominasikan di situ bukan korupsi dalam pengertian teknis tadi, tapi terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan, abuse-nya gitu loh. Itu sebabnya terkait dengan soal MK ya kan, soal KPK, lalu juga bagaimana soal pilkada gitu kan, terkait juga dengan bagaimana Jokowi terlibat sangat aktif dalam proses pilpres gitu kan, melalui sembako dan seterusnya gitu, bansos. Nah, konteks besarnya sebetulnya itu. Menurut saya kalau kita mau membaca laporan itu, makanya Jokowi saya kira cukup pintar dia ketika dihadapkan oleh pertanyaan ini apa sikap dia segala macamnya, silahkan laporkan saja kalau memang saya cukup bukti untuk ini, nggak mungkin. Itu bisa, tetap bisa sebenarnya. Kalau konteksnya tadi ya tetap. Tapi kan kalau sekedar untuk melaporkan, kan Conan Rai pernah melakukan itu sejak tahun 2002, sejumlah laporan sudah diberikan, tapi kan nggak ada follow-up. Juga dengan eksponen 98 ya. Iya 98. Melaporkan kembali ya Rai Rangkuti, ada Ubedillah juga kembali melaporkan ke KPK kan, terkait dengan nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 2 menurut versinya OCCRP ini. Artinya dari sisi upaya penegakan hukum juga sudah mulai dilakukan. Nah, tinggal masalahnya KPK mau melanjutkan nggak, ya kan? Iya, jadi itu bisa dilakukan karena itu kan sudah memasuki wilayah teknis hukum, ya kan? Kalau umpamanya ada sejumlah bukti, ya dokumen-dokumen tertentu, ya KPK kan menantangnya itu. Tapi Rai bilang kita sudah lakukan itu 2002, tapi kan nggak ada follow up. Gitu kan. Termasuk sebenarnya private jet Kaisang ini. Iya, kayak gitu-gitu ya kan. Selidiki ya. Jadi kalau konteksnya organisasi tadi itu ya memang tidak bisa didekati dalam pengertian teknis hukum tadi, karena itu konteksnya sebetulnya penyelenggaraan kekuasaan yang abuse gitu loh. Bu Yason, menurut saya. Menurut EF ya, dalam salah satu juga diskusi dengan Prof. Renal Kasali, dia itu membagi Jokowi ke 2 fase. 2 jilid. 2 jilid. Jilid pertama itu Jokowi yang memberikan harapan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena ingat ya, saat awal-awal mau pilih menteri itu kan dia libatkan KPK. Terus diminta untuk melakukan pengecekan latar belakang. Kalau warnanya merah ya berarti gagal, tidak bisa. Kuning atau hijau itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Itu awal menjabat. Tapi setelah itu kan mekanisme ini nggak dipakai lagi. Bahkan kemudian undang-undang KPK dibabat gitu ya. Leadership KPK juga berantakan. Dan tadi sudah dijelaskan juga bagaimana indikasi penggunaan aparat penegak hukum ya untuk memuluskan tujuan-tujuan politiknya dalam konteks pilpres maupun misalnya dalam hal ini pilkada juga gitu. Kenapa ada fase perubahan yang begitu besar ya pada diri Jokowi? Padahal kan kita tahu Jokowi itu dulu dipilih karena bukan darah biru. Ya, kalau di Indonesia ini kan presiden dulu harus darahnya kalau nggak darah biru, darah pengusaha oligark gitu ya, atau militer, atau ketua umum partai politik. Nah Jokowi ini kan nggak ada di tiga-tiganya ini. Nah pinternya dia memanfaatkan sentimen yang anti itu semua.
Oke. Tapi Buya Eson melihat perubahan itu mengapa bisa cepat terjadi dan berbalik arah? Ya, kalau dilihat begini, 2 periode tadi betul sih. Jadi kita waktu di ICW bahkan pernah bilang, pernah bikin satu kumpulan tulisan periode Jokowi itu setengah tim berantas korupsi, gitu ya. Jadi Jokowi itu awal periode memang memberikan harapan, di periode kedua harapannya palsu. Jadi PHP kan, memberi harapan palsunya. Jadi pertama itu harap cemas itu karena apa? Kita sebut periode Jokowi harap cemas karena ya tadi dia nggak punya power sebagai ketua umum partai politik. Kita awalnya dianggap karena ini masyarakat orang sipil ya, lebih tepat ya, orang sipil di luar tentara gitu ya. Nah awal masih aman tanda kutip ya. KPK kan masih dalam posisi yang koridor sebagai institusi pemberantas korupsi gitu ya. Nah di periode berikut kan dia sudah statement bahwa dia pingin nggak punya beban di periode kedua. Artinya apa? Jangan-jangan yang dianggap sebagai beban itu disingkirkan, gitu ya. Disingkirkan. Kita kan tahu pelemahan KPK terjadi 2019. Itu masuk ke fase awal-awal periode keduanya Pak Jokowi. Nah ini yang kita juga nggak habis pikir dengan Pak Jokowi, kenapa ada perubahan yang cukup signifikan soal itu. Saya menduganya tadi mungkin tahun pertama dia mungkin masih ingin memberikan menyenangkan publik ya, fase bulan madu, kemudian ketika publik tanda kutip mungkin dianggap sudah cukup puas, nah dia bisa melakukan apapun di periode kedua karena dia lainnya ada beban. Kan nggak mungkin atau ide gagasan 3 periode kan nggak terwujud ya, artinya di periode itu dia dihabisin. Meskipun pernah muncul. Meskipun pernah muncul dan banyak ditolak begitu ya. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan karena gagasan 3 periodenya nggak terwujud, dia ingin wujudkan dengan cara yang lain. Jadi perpanjangan juga nggak terwujud. Nggak perpanjangan ya, di luar 3 periode ada perpanjangan karena alasan waktu COVID ya. Didorong 3 periode tapi mungkin melalui putranya gitu Pak Adnan. Nah pelemahan KPK ini kan sebenarnya bagian-bagian dari upaya menyingkirkan sebenarnya batu-batu ya di perjalanan, mungkin saya nggak tahu periodenya Pak Jokowi di jilid yang kedua. Mungkin ide soal memasukkan Gibran sebagai wakil presiden atau ada ide-ide lain yang Kaisang sebagai ketum partai. Sebagai ketum partai itu nggak akan mungkin terwujud tuh kalau tidak ada proses-proses pelemahan KPK atau upaya penggergajian itu ya melalui Mahkamah Konstitusi. Buya, ya. Jokowi itu kan sangat confidence ya, bahkan sampai akhir jabatannya karena approval rating publik yang selalu tinggi. Nah ini seakan-akan ada satu situasi yang bertabrakan ya antara aspirasi kelas terdidik masyarakat yang mungkin masuk kategori kelas menengah gitu ya, yang sangat mengkritisi Jokowi terutama pada sepak terjang terakhir di periode kedua dengan gambaran approval rate Jokowi melalui survei itu. Nah ini yang jadi masalah memang publiknya dalam melihat politik atau ada hal lain yang kita tidak tahu nih dari misalnya proses surveinya atau apa? Enggak, jadi itu gini, apalagi kalau konteksnya demokrasi elektoral ya, kan di situ menyangkut rakyat adalah angka-angka gitu kan. Angka-angka ya yang tidak punya penjelasan lain ya. Rakyat biasa itu nggak pernah mikirin politik dalam pengertian yang dipikirkan oleh orang-orang terdidik, ya kan? Yang mengerti isu-isu politik ya, secara kritis apalagi itu kan kaum terdidik yang jumlahnya nggak seberapa. Hanya memang rahang mereka gede, jadi dia bisa ngomong ya. Apalagi ada medsos segala macam, tapi jumlahnya sedikit, gitu kan? Jumlahnya sedikit. Nah,
rakyat yang nggak engage terhadap isu-isu politik, apalagi yang terlalu canggih ya, yang terlalu kompleks dan sebagainya. Pertama, mereka nggak punya cukup waktu dan pikiran untuk mengerti yang kayak gitu-gitu. Mereka buruh tani, buruh nelayan, apa segala macam. Mereka senang dengan Pak Jokowi karena diidentifikasi sebagai rakyat biasa, dan Jokowi tahu betul bagaimana cara disenangi rakyat. Kalau kita baca konsep apa yang diinginkan oleh rakyat pada umumnya terhadap karakter pemimpin, itu peduli terhadap rakyat. Ya. Kalau dalam survei-survei. Tapi apa itu definisi, apa itu pengertian peduli terhadap rakyat dalam perspektif rakyat kecil adalah memberikan sesuatu yang real, yang konkret. Nah, itu gunanya sembako, bansos, dan seterusnya. Itulah peduli dengan rakyat. BLT. Lalu masuk gang-gang gitu kan, berinteraksi dengan mereka segala macam. Kayak gitu, peduli dalam peduli rakyat itu pengertian yang dipahami rakyat ya itu, gitu kan. Tapi bagi kaum terdidik bukan itu, ya kan. Sebuah konsep yang sangat kompleks ya kan. Contohnya kayak gini. Kalau pedagang kaki lima yang makan badan jalan, ya, sebagai kepala daerah Anda tindak, ya, Anda usir segala macam, Anda dianggap tidak pro rakyat, ya kan? Karena Padahal itu menegakkan aturan, dan memastikan jalan itu tidak macet, ya kan? Memastikan jalan itu tidak macet. Dan orang yang punya kebutuhan terhadap jalan itu nggak macet, termasuk keluarganya yang UMKM tergusir tadi itu, gitu loh. Tapi yang sentimennya nggak dapat, sentimen positifnya dari penertiban, konsep rakyat dan seterusnya, kayak gitu. Makanya banyak orang atau kepala daerah nggak berani menegakkan aturan itu karena dianggap tidak pro rakyat. Padahal itu sangat mengganggu dan makan badan jalan yang dibangun dengan harga mahal, kayak gitu. Jadi tingkat kepuasan publik yang cukup bagus dan sebagainya itu sebuah potret yang harus dibaca dengan cara yang agak dinamis sedikit, gitu loh. Ya, karena itu bisa dimanipulasi ya melalui treatment tertentu. Jadi kalau Anda mau disenangi rakyat, lakukanlah sesuatu yang menjadi harapan konkret mereka, gitu kan? Yang tangible biasanya. Gitu kan. barang uang dan seterusnya kayak gitu. Karena mereka butuh itu, gitu kan. Mereka butuh itu. Mereka nggak ngerti hal-hal yang lebih kompleks. Dan supaya orang-orang seperti itu tetap berkuasa, ya berarti kemiskinan harus dipelihara. Ya kayak gitu-gitu. Jadi misalnya makan siang gratis ya segala macam. Anda tanya melalui survei, apakah Anda setuju dengan konsep ini? Saya jamin 80% setuju, karena itu langsung dirasakan. Atau apalah gitu ya, kayak gitu-gitu. Tetapi bagi orang terdidik kan melihat itu dari perspektif yang lain, gitu kan. Kan intinya soal kesejahteraan, soal gizi dan seterusnya, ya kan. Itu semuanya terkait dengan sebuah konsep visi pembangunan tertentu yang punya efek terhadap pemenuhan gizi. Kayak gitu, bukan kayak sinterklas gitu kan. Gitu. Oke, Buya, Buya Tasa, Buya Eson, waktunya terbatas ya, jadi sahabat integritas, demikian diskusi kita terkait dengan penobatan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia nomor 2 ya, setelah mantan Presiden Surya, dan ini sudah dilansir oleh satu lembaga yang namanya tadi OCCRP gitu ya. Ada beberapa argumentasinya, alasannya, dan itu sangat faktual dari sisi media, dari sisi perspektif orang-orang yang memberikan catatan dan masukan terhadap itu gitu ya. Jadi memang tidak bisa dilihat sebagai isu teknis hukum, bahwa kemudian jika Jokowi dan keluarganya menikmati sesuatu dari kebijakan yang telah dikeluarkan Jokowi, tentu itu menjadi ranah dari penegak hukum untuk menggali datanya, menginvestigasi, menyelidiki. Nah, dan itu bisa ditindaklanjuti. Pertanyaannya serius apa enggak kan itu.
Itu juga jadi catatan lain ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.